الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kenapa insan dikatakan rahasia Allah? Karena insan itu tempat memandang zat, sifat, asma, dan af'al Allah. Karena insan ini tempat memandang zat, memandang sifat, memandang asma, dan memandang af'al Allah, maka disitulah dirinya disebut sebagai rahasia Allah. Ya, rahasia Allah itu pada insan itu karena nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'alnya Allah. Maka orang yang tidak mampu memandang nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah pada diri insan, insan itu diri Bapak Ibu, karena manusia ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa sebenarnya. Contoh Bapak Ibu, ini Ustaz contohkan. Kaca. Kaca ini bertajali, ya, berganti bentuk dia. Kaca ini berganti bentuk dan rupa jadi gelas. Yang kedua menjadi piring. Kebanyakan kita Bapak Ibu tidak mampu memandang kaca pada gelas dan piring, ya, karena kaca itu sudah berbentuk, sudah berupa gelas dan piring. Di situ manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu memandang gelas, lupa Bapak Ibu tuh memandang kaca. Padahal gelas itulah yang kaca. Ketika Bapak Ibu memandang piring, lupa Bapak Ibu memandang kaca. Sebenarnya piring itulah yang kaca. Tapi kenapa tertipu? Tidak mampu memandang kaca pada gelas dan piring. Karena kaca itu sudah berganti bentuk dan rupanya. Menjadi gelas dan menjadi piring. Di situ manusia itu selalu tertipu. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana jalannya? Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu betul-betul memandang kaca ini terang dan nyata pada gelas dan piring? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Diapakan? Iya. Supaya Bapak Ibu bisa memandang kaca pada gelas dan piring senyata-nyatanya, seterang-terangnya, maka jalan satu-satunya, hancurkanlah sehancur-hancurnya gelas dan piring itu ketika itu nyatalah kaca itu. Kenapa? Karena gelas itu dan piring tidak ada lagi bentuk dan rupanya. Ketika bentuk piring telah hancur, bentuk gelas telah hancur, maka disitulah nyatanya kaca itu. Contohnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu keluar dari sini, ya, kena kaki Bapak Ibu dengan kaca. Tahukah Bapak Ibu kaca apa yang masuk kepada kaki tadi itu? Kaca piring atau kaca gelas? Tidak. Kenapa tak tahu? Karena dia tidak ada bentuk dan karena tidak ada bentuk dan rupanya. Jadi kita tidak tahu apakah itu kaca piring atau kaca gelas, tidak tahu kita. Makanya manusia ini selalu tertipu tadi, karena selalu memandang bentuk dan rupa. Pada saat bentuk dan rupa itu telah hancur, maka ketika itulah kita bisa memandang kaca itu sebenarnya. Jadi dihancurkan gelas dan piring itu sehancur-hancurnya, maka barulah kelihatan kaca itu. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Nah, lihat. Kenapa manusia tak mampu memandang akan kewujudan Allah? Padahal Allah itu nyata. Buktinya Allah itu nyata. Tidak ada satupun alam, tidak ada satu makhluk
yang mampu menghijab dan mendindingi akan kezohiran dan kewujudan Allah. Karena Allah itu nyata dari segala yang wujud. Allah itu nyata dari segala yang nyata. Kalau Allah itu nyata dari segala yang wujud dan nyata dari segala yang nyata, maka tidak ada satupun segala yang wujud dan yang nyata mampu menghijab dan melindungi akan nyatanya Tuhan itu. Namun kenapa manusia tak mampu memandang dan menyaksikan akan kewujudan Tuhan? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Sekarang bagaimana jalannya? Bagaimana cara Bapak Ibu itu bisa memandang Allah secara nyata dan terang? Untuk memandang Allah secara nyata dan terang, maka fanakan atau hapuskanlah wujud dan sifat kita ini sehapus-hapusnya. Ketika itu barulah nyata wujud dan sifat Allah itu secara nyata dan terang. Kalaulah diri kita, wujud kita, sifat kita belum hapus, maka selama itu pula lah namanya wujud dan sifat Allah tak mampu kita memandangnya. Selama hayat pula lah kita tidak akan pernah mampu menyaksikan akan Tuhan itu. Jadi kalau kaca namanya dihancurkan, kalau pada diri namanya dihapuskan atau difanakan. Ya, kalau pada kain namanya diapakan? Dirobek, nggak tepat bahasanya. Kita lihat sebelum kita masuk ke situ, ya sebelum Ustaz mengarahkan kepada contoh yang sebenarnya Allah tadi. Pak Haji bisa nak memandang kapas itu pada baju Ustaz nih, termasuk pada baju Pak Haji. Kalau Pak Haji bisa memandang kapas pada baju itu, bagaimana jalannya Pak Haji? Diapakan baju itu? Nih baju. Contoh aja nih Ustaz, kurang pandai pula buat bajunya. Ini enggak baju ya. Enggak dia papakan. Dipahami bahwa baju itu berasal dari kapas. Itu ucapan Pak Haji, ini kan contoh yang sebenarnya. Tapi Pak Haji bisa memandang kapas pada baju. Bagaimana caranya? Dipahami. Ibu-ibu bisa enggak? Ibu-ibu yang tegang yang biasa buat baju? Bisa enggak ibu-ibu memandang kapas pada baju tuh? Digunting. Habis digunting diapakan? Oh iya, lihat bahasanya yang tepat begini. Nah, lihat, ini kan baju Bapak Ibu. Ini baju. Ustaz mengarahkan bagaimana Bapak Ibu bisa memandang kapas pada baju itu. Ini baju ini kan. Lihat baju masing-masing. Nah, kalau payah nengok baju masing-masing, tengok sini bajunya. Untuk memandang kapas pada baju, langkah pertama, buka jahitan yang ada pada baju itu. Dibuka jahitannya. Bukan digunting, bukan dihancurkan. Kalau dihancurkan, tepatnya bahasanya untuk gelas. Pada baju, buka jahitannya. Ketika sudah dibuka jahitan yang pada baju, maka bentangkan nampak kain. Baru nampak kain. Setelah nampak kain, lalu kain itu diapakan? Diapakan kain itu Bapak Ibu? Dikoyak nak juga nampak nanti tuh. Apa yang urai? Ditarik benangnya. Ya, ditanggalkan namanya jalinannya. Ya. Apa jalinan itu? Apa namanya istilahnya tuh? Rena. Tanggalkan namanya tenunannya, atau tepat bahasanya tanggalkan tenunannya. Ya, ketika telah ditanggalkan tenunannya, maka barulah nampak nampak benang. Setelah nampak benang, lalu benang itu diapakan? Baru diurai benangnya, tanggalkan jalinannya. Ketika benang itu telah diurai, telah ditanggalkan jalinannya, maka ketika itu baru nampak kapas.
Makanya manusia selalu tertipu memandang bentuk benang, bentuk kain, dan bentuk baju. Ketika dia beli baju, lupa dia memandang kapas. Ketika dia beli kain, lupa dia memandang kapas. Ketika dia beli benang, lupa juga dia memandang kapas. Sebenarnya baju, kain, dan benang itulah sebenarnya kapas itu sendiri. Kalaulah memang baju, kain, benang adalah kapas, kenapa kebanyakan manusia tidak mampu memandang kapas pada benang, kain, dan baju? Itu karena tertipu memandang bentuk dan rupa. Bagaimana cara kita memandang Allah? Pada diri sendiri. Kalau memang Allah itu nyata, kalaulah memang Allah itu wujud, kalaulah memang Allah itu yang wahdatul wujud, dirinya cuma yang ada, dirinya cuma yang tunggal. Tapi kenapa manusia banyak tidak mampu memandang ketunggalan Allah itu pada dirinya? Karena dia selalu tertipu dengan bentuk dan rupa dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Cara untuk memandang nyatanya Allah pada diri, diapakan diri Bapak Ibu ini? Dikupas, Pak? Dibuka jalinannya? Dihancurkan? Maka jalannya, bahasanya itu Bapak Ibu, fanakan atau hapuskan. Fanakan atau hapuskan diri Bapak Ibu itu. Kalaulah diri Bapak Ibu telah difanakan dan dihapuskan, yang mananya yang difanakan, yang mananya yang dihapuskan pada diri Bapak Ibu itu? Yang difanakan atau yang dihapuskan dari diri Bapak Ibu itu adalah wujud dan sifatnya Bapak Ibu itu. Ini mesti dihapuskan, ini mesti dilepaskan wujud keakuan diri itu. Ini yang dikatakan oleh Allah itu. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila wujud dan sifatmu masih melekat pada dirimu, wujud dan sifatmu masih ada pada dirimu, maka selama itu kamu tak akan mengenal akan wujud dan sifat aku. Karena akulah yang wujud, akulah yang bersifat, kata Tuhan. Selagi kamu masih berwujud, selagi kamu masih bersifat, maka selama itu pula lah kamu tidak akan pernah mengenal akan aku itu. Selama itu pula kamu tidak akan pernah bisa menyaksikan akan aku, karena wujud dan sifatmu itu masih ada di dalam keakuan dirimu. Supaya lepasnya wujud dan sifat keakuan dirimu yang ada pada dirimu, keluarkanlah wujud dan sifatmu itu dari dirimu. Maka ketika itu nyatalah wujud dan sifat aku yang nyata pada wujud dan sifat dirimu sendiri. Sebenarnya engkau itu tidak wujud, dan sebenarnya engkau itu juga tidak bersifat. Yang wujud dan yang bersifat itu adalah aku, kata Allah. Kita lihat wujud dan sifat kita. Ya, maksudnya wujud itu artinya ada. Nah, sifat itu melihat, kemudian mendengar, kemudian berkata, kemudian mengetahui, kemudian kuasa, kemudian kehendak, kemudian hidup. Lihat cara kita melepaskannya Bapak Ibu. Lepaskanlah wujudmu pada dirimu sendiri. Jangan kamu merasa dirimu yang ada. Ketika dirimu tidak lagi merasa dirimu yang ada, dirimu yang wujud, maka ketika itulah barulah terlihat olehmu yang wujud itu hanya Allah. Kalaulah wujudmu telah lepas, wujudmu telah hapus, wujudmu telah fana, tidak lagi dirimu yang merasa dirimu yang wujud, tidak lagi dirimu yang merasa dirimu yang ada. Ketika itu yang wujud dan yang ada pada dirimu itu tiada lain adalah wujudnya Allah. Itu dulu pertama. Yang kedua,
Kalaulah wujudmu telah lepas, dirimu tidak ada, maka ketika itulah sebenarnya yang melihat itu bukanlah dirimu. Yang melihat itu adalah Allah. Kalaulah wujudmu telah lepas, sifatmu telah lepas, maka disitulah kamu bisa paham dan mengerti yang mendengar itu Allah. Yang berkata itu hanya Allah. Yang mengetahui itu adalah Allah. Yang berkuasa adalah Allah. Yang berkehendak adalah Allah. Dan yang hidup itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Ketika Allah itu cuma yang wujud, Allah yang mendengar, Allah yang berkata, Allah yang mengetahui, Allah yang berkuasa, berkehendak dan hidup, pada saat itulah diri Bapak Ibu itu sudah tunggal bersama Allah. Ketika itulah diri Bapak Ibu itu telah nyatu dengan Allah. Ketika itulah diri Bapak Ibu telah muwahhid dengan Allah. Tidak ada lagi diri Bapak Ibu di sana. Tidak ada lagi Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang ada. Kita merasa diri kita ada karena kita belum mengenal akan rahasia diri kita yang sebenarnya. Tapi ketika kita telah mengenal akan rahasia diri kita bahwa diri kita itu tidak ada, ketika itulah sejak mula jadinya diri kita itu tidak pernah ada sama sekali. Itulah yang tunggal, itu hanya Allah semata-mata. Kalau Allah yang tunggal, Allah cuma yang wujud, maka siapa sebenarnya rahasia diri Bapak Ibu? Rahasia sebenarnya diri Bapak Ibu, itulah nyatanya diri Tuhan. Itulah nyatanya diri Allah. Tak ada diri siapa-siapa. Udah terang namanya Bapak Ibu. Telah nyata tuh Bapak Ibu. Allah itu senyata-nyatanya terpandang dan terlihat pada diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah nyatanya diri Bapak Ibu, akan tetapi nyatanya diri Allah. Itulah maksudnya. Bahwa Allah dan Muhammad itu tak pernah berpisah cerai dia. Nah, kita lihat. Ya. Allah dan Muhammad tak pernah berpisah cerai. Yang dikatakan Allah itu adalah zat. Sedangkan yang dikatakan Muhammad itu adalah sifat. Ya, yang dikatakan Allah adalah zat, yang dikatakan Muhammad itu adalah sifat. Ini maksudnya Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu adalah tunggal. Tunggal artinya Bapak Ibu? Satu. Zat dengan sifat, sifat dengan zat, itu juga maknanya adalah tunggal. Sekarang kita coba memahami dulu. Mana yang dikatakan sifat? Yang disebut sifat. Yang disebut sifat itu Bapak Ibu adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, maka sebenarnya yang dikatakan sifat itu adalah zat yang sebenar-benarnya. Yang dikatakan sifat itu adalah zat yang sebenar-benarnya. Nah, sekarang siapa sifat? Namanya Muhammad. Siapa zat? Namanya Allah. Nah, Muhammad itu ya, dan Allah itu esa dan tunggal. Kalaulah Muhammad dan Allah itu esa dan tunggal, maka sebenarnya Allah itu adalah zat yang disifati oleh Muhammad. Nah, lihat, Allah itu adalah zat, Allah adalah zat yang disifati oleh Muhammad. Kalaulah Allah itu adalah zat yang disifati oleh Muhammad, maka sesungguhnya Allah itulah sebenar-benarnya Muhammad. Allah itulah sebenar-benarnya Muhammad. Itulah maksudnya tunggal itu.
Kalau dipahami lebih dalam, Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Berapa buah namanya Bapak Ibu? 4. Dirinya 4 atau 1 tuh? 1 juga dirinya Bapak Ibu. Nah, coba kita terangkan lagi. Nah, lebih rinci. Tuhan. Ya, Tuhan. Kita gunakan bahasa Tuhan atau ilah. Ya. Tuhan punya diri, ya. Tuhan punya wujud. Tuhan punya rupa. Tuhan punya rahasia. Kalaulah Tuhan punya diri, siapa nama diri Tuhan itu Bapak Ibu? Allah. Nih, ya, biar paham Bapak Ibu. Kalaulah Tuhan itu punya wujud, siapa nama wujud Tuhan? Muhammad. Kalaulah Tuhan itu punya rupa, siapa rupa diri Tuhan? Adam. Kalaulah Tuhan itu punya rahasia, siapa nama rahasia Tuhan? Insan. Itulah maksudnya. Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Aku sendiri yang menanggungnya. Menanggung zatku, aku. Menanggung sifatku, aku. Yang menanggung asma dan af'alku, ya aku. Maka kesempurnaan aku, itulah yang disebut namanya dengan insan. Makanya ketika Bapak Ibu memandang insan, ya, maka terpandanglah namanya Adam. Ketika Bapak Ibu memandang Adam, maka yang terpandang itu Muhammad. Ketika Bapak Ibu memandang Muhammad, maka yang terpandang itu Allah. Ketika Bapak Ibu memandang Allah, yang terpandang itu aku. Tuh deh. Maka aku itulah yang Muhammad. Aku itu yang Allah. Aku itu yang Adam. Aku itu insan. Aku itulah segala yang ada. Aku inilah segala yang wujud. Dalam bentuk rupa yang lain, dalam bentuk wujud yang berbeda Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu tertipu memandang bentuk dan rupa. Karena segala bentuk dan rupa itu adalah nyatanya aku, kata Allah. Karena Allah lah cuma yang tunggal, Allah cuma yang ada, Allah cuma yang esa, Allah cuma yang ahad itu. Ini yang makom Tuhan, yang selalu Bapak Ibu kadangkala kalau tidak tepat dalam penyampaiannya, maka Bapak Ibu itu dikatakan namanya kafir zindik. Bapak Ibu itu dihalalkan darahnya, dipancung lehernya, dipenggal lehernya. Seperti Siti Jenar Abu Mansur Al-Halaj itu. Karena makomnya itu sudah sampai kepada makom ahad. Makomnya itu sudah sampai pada makom Tuhan. Makom Tuhan itu makom tunggal. Tak ada siapa-siapa di sana Bapak Ibu. Namun bagi Bapak Ibu yang telah sampai kepada makam Tuhan wahdatul wujud, maka apa kata Nabi? Ya, nah, lihat. Man arafallah kala lisanahu. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, maka keluhlah lidahnya. Keluh lidah itu Bapak Ibu, tak ada yang mesti Bapak ungkapkan lagi dengan kata-kata. Tak ada yang mesti disebut lagi dengan ucapan, lafaz dan suara. Kenapa? Karena mengucapkan dengan lafaz dan kata-kata yang diucapkan dengan yang mengucapkan itu udah esa, ada satu dia Bapak Ibu. Tidak ada siapa-siapa. Inilah yang dimaksud oleh Nabi,
Man arafallah fahuwallah. Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, maka dialah Allah itu. Maksudnya, barang siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu cuma yang wujud, Allah itu cuma yang tunggal. Kalau Allah itu cuma yang wujud dan yang tunggal, maka dia yang melihat, dia mendengar, dia berkata, dia mengetahui, dia yang berkuasa, dia berkehendak, dia yang hidup. Maka dialah yang Allah itu, dialah segala yang wujud itu. Makanya, kalau udah sampai ke situ, itulah maksudnya kala lisan. Tak boleh disebutkan lagi Bapak Ibu, diam. Diam di dalam paham. Diam di dalam paham itu bukan berarti Bapak Ibu anyang-anyang sih. Tetap bicara dengan uda, dengan bini. Tetap kita panggil namanya, ya, papa, papi, atau saya namanya. Tapi Bapak Ibu udah mengerti bahwa yang memanggil dengan yang dipanggil itu esa, udah satu. Tidak ada siapa-siapa Bapak Ibu, hanya diri Allah itu sendiri. Cuma tak boleh dizahirkan. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله